Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari Kafilah Rosyad Soleh 5. Ingin menyampaikan tentang 10 elemen jurnalisme. Yang pertama itu ada kewajiban utama yang berisi tentang kebenaran. Terus yang kedua itu ada loyalitas terhadap masyarakat. Kemudian ada intisari verifikasi. Kemudian menjaga independensi. Kemudian ada menutar kekuasaan yang berisi tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian ada forum publik, terus menarik dan relevan, lengkap, terus ada tentang hati nurani, kemudian tentang jurnalis warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hidayat. Saya dari Kafilah Rosyad Soleh 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya, yaitu tentang literasi Islam dalam jurnalisme, yang dimana pematerinya itu adalah Kak Lalita Ganda Putri SIP, alumni UMY, jurnalis dan produser televisi. Di sini saya akan membacakan tentang kode etik jurnalistik, yaitu yang pertama independen, selanjutnya ada profesional, dilarang menyebar hoaks, tolak suap, privasi, tidak diskriminatif, melindungi narasumber, meralat dan meminta maaf atas kesalahan, memberi hak jawab dan hak koreksi, melindungi identitas korban, menghormati kesepakatan narasumber. Dapatin aja. Peran mahasiswa dan generasi muda dalam menghadapi modernisasi juga sebagai agen perubahan yang kreatif dan kritis, mampu melestarikan nilai budaya lokal, mengintegrasikannya dengan inovasi dan teknologi, menjadi peran pemimpin untuk masa depan, berbekal kapasitas diri dan kepedulian sosial untuk menciptakan masyarakat yang baik dan berkelanjutan. Ya, perkenalkan, nama saya Niko Ferdian, saya berasal dari Kafilah 5, dan di sini saya akan menjelaskan mapping yang tentang ayat tentang jurnalis. 1. Landasan Islam. Surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan tentang menguji kebenaran. Surat Yusuf ayat 7 berisi tentang pencarian berita kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda dari Kafilah 5, yaitu Rosyad Soleh. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan isi dalam materi 1 tentang literasi Islam dalam jurnalisme. Pada literasi Islam dalam jurnalisme ada kode etik jurnalisme. Kode etik jurnalisme yaitu tentang independen, profesional, no hoax, tolak suap, privasi, tidak diskriminatif, melindungi narasumber, meralat dan meminta maaf atas kesalahan, memberi hak jawab dan hak koreksi, melindungi identitas korban, menghormati kesepakatan narasumber. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan dari pemateri 2. Jadi organisasi resmi dan legal kemuhammadiyahan di berbagai negara. Jadi ada di 5 negara. Yang pertama Jepang, kedua Australia, 3 Jerman, 4 Amerika, dan yang terakhir Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersyukur bisa kuliah. Kenapa? Karena dari 10 orang yang ada di Indonesia ini, yang bisa kuliah hanya sekitar 3 orang saja, atau bisa dibilang hanya 30% dari seluruh rakyat Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi kita harus bersyukur, apalagi masuk ke kuliah di kemuhammadiyahan.
yang sudah terakreditasi baik luar maupun dalam negeri. Nama saya Aditya Singgi Saputra. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan tentang nilai-nilai kemuhammadiyahan. Yang pertama, tauhid sebagai landasan utama. Tauhid bukan hanya diyakini secara lisan, tetapi diwujudkan dalam sikap lurus. Yang kedua, beramal soleh sebagai bentuk bersyukur. Rasa syukur dalam Muhammadiyah tidak cukup hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan amal nyata. Ketiga, hidup sederhana dan bermakna. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tetapi sederhana agar tidak diperbudak dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Abed Prasetyo dari Kafilah Rosyad Soleh 5. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping untuk tugas OSDI tentang amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah memiliki di berbagai macam lini, terutama di bidang pendidikan yang memiliki sekolah sebanyak 5.346 unit, perguruan tinggi 172 unit, PAUD dan TK 12.000 unit, serta pesantren 440 unit. Serta ada juga di bidang kesehatan sosial, yaitu rumah sakit sebanyak 126 unit, klinik dan balai pengobatan sebanyak 231 unit, amal usaha Muhammadiyah sebanyak 1012 unit, dan semuanya tersebar di seluruh Indonesia. Saya akan menjelaskan dari pemateri 2, kenapa bersyukur kuliah di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sekarang sudah 116 tahun berdiri, tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pemateri mengatakan bahwa ada organisasi yang lebih tua dari Muhammadiyah, yaitu Serikat Islam. Namun organisasi tersebut tidak memiliki universitas, rumah sakit, klinik, atau pesantren seperti Muhammadiyah. Pak Hefner berkata bahwa Muhammadiyah adalah proyek modernisasi pendidikan Islam paling populer di dunia. Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi di Indonesia yang memiliki 160 perguruan tinggi, memiliki 5.346 sekolah, 440 pesantren, 128 rumah sakit, dan 300 klinik. Pemateri mengatakan bahwa tidak ada organisasi yang mempunyai rumah sakit, klinik, perguruan tinggi, sekolah, pesantren sebanyak itu. Namun masih punya saingan hanya satu, yaitu pemerintah. Dalam sejarah 80 tahun Indonesia merdeka, organisasi pertama Indonesia yang bisa mendirikan sekolah di Australia yaitu Muhammadiyah. Bahkan pemerintah belum bisa mendirikan sekolah di Australia. Muhammadiyah sudah mendirikan duluan. Bahwasanya ada 19 kampus Muhammadiyah yang sudah terakreditasi unggul, salah satunya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu yayasan yang mempunyai fakultas kedokteran terbanyak yaitu Muhammadiyah, yaitu sebanyak 27. Muhammadiyah sudah berumur tapi tidak pernah padam, karena Muhammadiyah memiliki baterai yang bermerek Sang Surya, kata Pak Muhammad Sayuti.